berikan seorang menginginkan dengan amalnya dunia. Maksudnya dengan amal solehnya ya. Maksud di sini, amal di sini maksudnya amal soleh. Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, karena pada pembahasan sebelumnya kita sedang membahas tentang riya. Ya. Riya salah satu bentuk dari beramal soleh untuk dunia. Sama, riya salah satu bentuk dari beramal soleh untuk meraih dunia, karena di antara dunia adalah pujian manusia. Pujian manusia, sanjungan manusia, diakui oleh orang-orang, disanjung oleh orang-orang, itu juga adalah dunia. Dia beramal soleh supaya mendapat dunia. Ya. Namun yang dimaksud dalam pembahasan yang bab ke-36 ini adalah bentuk dunia yang lain, yaitu ingin meraih dunia selain riya, selain dipuji, yaitu ingin mendapatkan harta misalnya, ya. Misalnya demikian, ya, atau ingin naik pangkat misalnya, maka itu juga termasuk syirik. Itu juga termasuk syirik. Ya. Jadi keinginan untuk dunia ada dua. Yang pertama karena mengharapkan pujian, yang kedua selain pujian, dan ini hukumnya berbeda. Yang membedakan antara bab ini dan bab sebelumnya, kalau riya, kalau seorang yang beriman, maka terkadang datang riya dalam satu amalan, kemudian amal berikutnya dia ikhlas, kemudian nanti amal yang lain dia riya, demikian ya. Tapi kalau seorang sudah menginginkan dunia dengan amal solehnya, maka dia bergelut dengan amal soleh tersebut dalam waktu yang lama dengan cari dunia. Riya terkadang muncul sebentar, hilang, muncul lagi, hilang. Tapi kalau sudah ingin dunia, misalnya seorang beramal soleh untuk mengumpulkan harta, maka bisa jadi bertahun-tahun dia tenggelam dalam kejebak dalam hal tersebut. Makanya terkadang dari sisi ini berbahaya, dalam satu sini berbahaya karena terkadang dia lama terjebak dalam hal tersebut, jadi sampai meninggal dunia, ternyata selama ini amal dia hanya untuk mencari dunia. Taib. Di sini juga yang perlu kita ingatkan, termasuk syirik adalah seorang menginginkan dengan amalnya, itu amal solehnya dunia. Adapun kalau mencari dunia dengan amal dunia nggak ada masalah. Mencari dunia dengan amal dunia, contohnya dia pandai, kemudian dia tender dengan cara yang bagus agar menang dalam tender, misalnya dia persentase supaya menang dalam tender, maka nggak ada masalah. Atau dia bekerja dengan giat di hadapan bosnya supaya dia naik pangkat, supaya diketahui oleh bosnya, itu nggak ada masalah. Itu dia mencari dunia dengan amal apa? Dunia. Paham? Yang penting dia jangan ujub dan jangan sombong, itu aja. Yang penting dia jangan ujub. Ya, dia boleh menampakkan kehebatannya dalam dunia, misalnya dia jago apa namanya arsitek misalnya, atau dia jago mesin, atau dia jago IT misalnya, nggak ada masalah. Ya, dia supaya gajinya naik, nggak ada masalah. Supaya cari muka di depan bosnya, supaya diangkat jadi ya, supervisor misalnya, atau direksi, nggak ada masalah. Yang penting jangan dia sombong, jangan apa? Ujub. Karena itu mencari dunia dengan amal dunia. Yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah mencari dunia dengan amal apa? Akhirat. Mencari dunia dengan amal akhirat. Nah, bagaimana hukumnya? Taib, ini sudah belum? Saya mau hapus ini. Hah? Saya mau bikin bagan. Sudah ya? Ada namanya hukum tasyrik fin niyah. Yaitu hukum menggandakan niat. Baik. Atau mencampurkan niat akhiratnya. Ada beberapa model. Pertama, mencampurkan niat akhirat
mencantumkan niat ya, niat soleh dengan niat soleh yang lainnya. Mencampurkan niat soleh dengan niat soleh akhirat lainnya dalam satu amalan ya, dalam satu amalan. Contoh misalnya disebutkan oleh Al-Iz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Contohnya, contoh seseorang atau imam memperpanjang ruku agar makmum yang masbuk dapat rakaat. Dia ikhlas ya, dia ruku ikhlas, tapi dia punya niat yang lain. Di rukunya lama supaya orang yang terlambat dapat apa? Rakaat. Karena kalau dia Allahu Akbar, subhanallah, Allah liman, orang-orang pada terlambat, waduh, imamnya terlalu cepat. Tapi kalau imamnya rukunya lama, yang lain pada datang cepat-cepat, akhirnya masih dapat ruku, berarti mereka dapat rakaat. Nah, kalau imam niatnya begitu bagaimana? Hukumnya boleh. Dia menggabungkan niat ikhlasnya dengan niat soleh yang lainnya, niat yang baik, niat akhirat. Ini bukan dunia, ini perkara apa? Akhirat. Contoh seperti Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, "Inni la aqumu ila salat." Sungguh aku hendak melaksanakan salat. Wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin berpanjang salatku. Fa asma'u buka as-sabi, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak bayi. Ya. Fa tajawwazu fiha, maka aku pun mempercepat salatku. Kenapa? Khasyata an asyqa ala ummihi. Aku khawatir merepotkan ibunya. Nabi berarti mempercepat salatnya ikhlas karena Allah, tapi ada niat yang lain agar tidak merepotkan sang ibu dari bayi tersebut. Karena kalau Nabi lama, anaknya nangis terus, enggak berhenti-berhenti. Itu niat baik kan? Berarti satu amal dua niat, ikhlas karena Allah dan juga untuk tidak merepotkan ibu dari bayi tersebut. Boleh atau tidak? Boleh, Nabi yang melakukannya. Paham? Contoh lagi yang lain. Kata Al-Malik Ibn Al-Huwairith, dia datang dan dia berkata, "Inni la usalli bikum." Aku akan salat menjadi imam bagi kalian. Wala uridu salat. Sebenarnya saya tidak ingin salat. Tetapi aku ingin tunjukkan kepada kalian kaifa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku ingin tunjukkan bagaimana aku pernah lihat Nabi cara salatnya agar kalian bisa mencontohiku. Ini contoh. Dia salat karena Allah sekaligus ingin mengajarkan bagaimana cara yang salat yang benar. Paham? Ini niat ikhlas digabungkan dengan niat akhirat yang lain, ini tidak jadi masalah, bukan ini pembahasan kita. Contohnya lagi seperti Nabi SAW mendapati seorang yang masbuk. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Hal min rajulin yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ahu." Apakah ada orang yang mau bersedekah kepada laki ini, salat lagi, ulangi salatnya untuk berjamaah agar dia mendapatkan pahala apa? Jamaah, ya. Ini contoh, berarti dia salat karena Allah sekaligus untuk akhirat agar temannya ini dapat pahala double. Paham? Sudah hafal dalilnya tadi semua? Maka ini tidak jadi masalah niat ikhlas atau niat ikhlas, mencampurkan niat ikhlas dengan niat soleh akhirat lainnya. Baik. Bentuk yang kedua, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Selain ingin dapat pahala akhirat, sekaligus ingin juga dapat ganjaran duniawi. Ya. Itu niat akhirat maksudnya pahala akhirat. Niat ganjaran duniawi.
Taib ini bisa kita bagi menjadi dua untuk yang ini. Yang pertama adalah riya, tercampur dengan riya. Maka ini sudah kita bahas, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya. Yang kedua, perkara dunia lainnya. Dunia selain riya. Contoh dapat harta, memperbanyak harta. Harta ya, untuk naik jabatan dan lain-lain. Maka bagaimana hukumnya ya? Contohnya untuk apa? Untuk sehat ya. Berbanyak harta, sehat. Taib. Maka untuk jika niat bercampur dengan perkara dunia, maka mungkin kita bisa lagi bagi menjadi beberapa model ya. Jika perkara dunia tersebut dimotivasi oleh syariat. Oleh syariat. Jika tidak dimotivasi. Contoh dimotivasi oleh syariat banyak. Contohnya, Nabi berkata, ya, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa? Bersedekah. Berarti seorang bersedekah dengan niat menyembuhkan dirinya, bersedekah karena Allah, ditambah dengan niat dunia supaya dia sembuh. Niat dia sembuh, sehat, itu niat dunia bukan? Bukan, dia bukan riya, itu niat dunia. Apakah boleh? Boleh, karena syariat yang memotivasi. Masa Nabi memotivasi perkara yang tidak boleh? Nabi yang bilang, sembuhkanlah orang-orang sakit kalian dengan apa? Bersedekah. Maka dari situ seorang kalau bersedekah niatnya supaya sembuh dirinya atau ibunya atau istrinya atau anaknya boleh. Dan itu niat duniawi. Tetapi itu dimotivasi oleh apa? Syariat. Paham? Contoh lagi, menyambung silaturahmi supaya harta banyak. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Bukankah memperbanyak rezeki, panjang umur itu perkara dunia atau akhirat? Perkara duniawi. Namun syariat memotivasi. Maka itu juga diperbolehkan. Ya, selama ada niat akhiratnya. Bukan murni murni dunia. Kalau tidak sama sekali dunia maka jelas ini tidak boleh ya. Atau mungkin kalau saya bagi dulu sebelumnya ya. Misalnya saya katakan jika perkara atau jika niat dunia murni, kemudian jika tercampur dengan niat dunia, maka para ulama sepakat kalau orang waktu beramal soleh niatnya murni untuk dunia, bukan untuk akhirat sama sekali, maka ini tentunya tidak dapat pahala, terancam dengan neraka. Ini sepakat. Namun ini tidak muncul dari seorang muslim, hanya orang mungkin kafir yang seperti itu. Orang muslim jarang seperti ini. Dia beramal soleh murni untuk dunia ya.
Ya, tapi bisa saja terjadi, terjadi. Misalnya dia belajar agama kan sebenarnya menuntut ilmu, tapi dia belajar di kuliah supaya dia bisa jadi kerja misalnya. Dia nggak berpikir tentang akhirat, murni benar-benar dia belajar agama supaya bisa dapat pekerjaan. Ya, maka tatkala itu dia tidak ada nilai akhiratnya sama sekali, maka dia berdosa bahkan terancam dengan neraka jahanam. Namun jika tercampur dengan niat dunia, maka tadi ya kita bisa bagi dua, yang dimotivasi oleh syariat, tidak dimotivasi oleh syariat. Tadi yang dimotivasi oleh syariat apa saja tadi? Contohnya? Sedekah supaya sembuh. Silaturahmi untuk perpanjang umur dan tambah apa? Tambah rezeki. Ya. Kemudian bertakwa supaya dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini boleh. Ya. Ada masalah, kemudian sholat malam supaya masalahnya hilang. Boleh. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia apa? Solusi. Boleh. Seorang ada masalah, kemudian dia salat malam. Justru itu tauhid, ada masalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini contoh perkara-perkara dunia, dapat rezeki, dikasih solusi. Ini perkara dunia semuanya, tapi dibolehkan dalam syariat. Contohnya seorang berperang supaya dapat ghanimah. Nabi mengatakan boleh, kata Nabi SAW, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinah falahu salabuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membunuh dalam peperangan, dia membunuh seorang dan dia punya bukti bahwa dia telah membunuh orang kafir tersebut, maka salabnya, semua yang ada dalam tubuh orang itu milik dia. Misalnya orang itu perang pakai pedang, pakai sabuk emas misalnya, ya, kemudian ngantongin duit misalnya, kemudian dia dibunuh, maka semua itu milik dia. Yang penting dia bisa datangkan bukti bahwasanya saya yang telah bunuh dia. Paham? Ini motivasi dunia. Memang barang siapa yang bunuh dalam peperangan, bunuh orang kafir, dan dia bisa datangkan bukti dia bunuh orang kafir tersebut, maka seluruh yang dimiliki orang kafir tersebut milik dia. Maka ada seorang sahabat, kemudian dia berperang dan dia bunuh 20 orang. 20 orang semua, maka dia ambil seluruh apa yang berada di tubuh orang tersebut. Cari-cari, itu musuh tuh, bawa emas, sudah. Misalnya. Boleh. Ini perkara duniawi tapi syariat memotivasi. Paham? Nah, bagaimana kalau, maka ini boleh hukumnya. Hukumnya apa? Boleh. Tinggal nanti masalah khilaf. Khilaf mengurangi pahala atau tidak. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apa kalau dia punya niat gitu, pahalanya kurang atau tidak, ada khilaf. Baik, bagaimana perkara yang tidak dimotivasi oleh syariat? Contohnya haji, ya. Ini juga contohnya yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya juga Allah sebut dalam Al-Quran, saya lupa dalilnya, yaitu Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." Dalam surat Al-Baqarah. Tidak mengapa kalau kalian sedang berhaji, kalian sambil berdagang. Apa-apa. Orang haji sambil, dulu teman-teman saya yang mahasiswa orang Cina, saya dapati mereka sambil berhaji mereka dagang. Orang Rusia, mereka bawa barang-barang dari Rusia, kemudian mereka hajian, mereka buka lapak di sekitar Mina, ya mereka jualan. Dan sekarang mungkin sudah nggak ada karena ketat. Dulu banyak orang seperti itu. Ada yang jualan tenda sambil berhaji, jadi pakaian ihram jualan. Boleh. Allah yang bilang boleh. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa kalian berhaji sambil jualan. Sekarang contoh yang jadi masalah, ikut pengajian sambil jualan, ini lain kan? Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Ikut pengajian sambil jualan ini. Ikut pengajian sambil cari akhwat misalnya. Enggak ada dalilnya. Boleh atau tidak? Ini tidak dimotivasi oleh syariat secara khusus. Maka bagaimana hukumnya? Jadi imam supaya kaya, jadi dai supaya kaya misalnya, enggak ada. Islam mengajarkan ente kalau mau kaya jadi dai, enggak ada. Nanti barang siapa mau kaya jadi dai, enggak ada. Barang siapa mau kaya jadi pengajar Al-Qur'an, enggak ada. Ya. Enggak ada. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Dia melakukan amal soleh, apakah dakwah, apakah mengajarkan Al-Qur'an, atau jadi imam masjid, ya dalam rangka untuk mengambil dunia.
dapat gaji, dapat ini, dia niatnya seperti itu. Kalau nggak digaji dia nggak jadi imam. Nanti mau jadi imam masjid, Masjid Al-Ikhlas. Oh, Masya Allah. Gimana Pak? Ya ikhlas lah ya. Waduh. Namanya saja Masjid Al-Ikhlas. Nggak ada imam nanti. Misalnya, berarti dia mau jadi imam karena ada gajinya misalnya. Hukumnya bagaimana? Ya, berarti dia amal soleh untuk mendapatkan dunia. Sementara itu tidak dimotivasi oleh syariat. Paham maksudnya ya? Ini sekarang kita bahas ini. Dengan amal soleh ingin mendapatkan dunia tetapi tidak dimotivasi oleh syariat. Maka Syekhul Islam Taimiyah punya perincian yang bagus. Atau boleh saya katakan ada khilaf ya. Saya kasih model khilaf yang pertama. Ada 3 pendapat. 2, 3 ya. Ibnu Hazm dalam Muhalla, dalam Al-Muhalla mengatakan pokoknya kecampur niat duniawi ditolak ya. Amal gugur. Adapun Al-Qarafi ulama Maliki dalam kitabnya Al-Furuq nomor perbedaan, dia sebut perbedaan, saya pada perbedaan nomor 102, dia mengatakan tidak mengapa, maka tetap berpahala. Berpahala. Jumhur ulama mayoritas dilihat jika niat akhirat yang mendominasi maka dapat pahala. Adapun jika niat duniawi yang mendominasi maka tidak dapat pahala. Saya ulangi, kalau seorang ternyata beramal soleh untuk dapat dunia, agar 3 pendapat. Ibnu Hazm mengatakan campur amal dunia tidak diterima. Seperti riya, seakan-akan campur riya. Padahal ini bukan riya, tapi menurut dia campur duniawi tidak diterima. Bahkan seorang berwudu dengan niat untuk menyegarkan badan tidak diterima wudunya. Ibnu Hazm kencing dalam hal ini. Yang kedua Al-Qarafi, salah ulama besar di mazhab Malikiyah ahli usul, dia mengatakan tidak mengapa. Dalilnya apa? Dalilnya dia mengkiaskan dengan ini. Paham? Dia mengkiaskan ini saja diperbolehkan, ini semua perkara duniawi. Kebetulan Nabi sebutkan, maka kita kiaskan. Kalau gitu seluruh perkara dunia, selama ada niat akhiratnya, selama bukan riya, maka tetap dapat pahala. Paham? Tinggal masalah pahalanya tetap atau berkurang, itu urusan lain. Tetapi pahala dia tidak gugur. Paham? Dalilnya apa? Mengkiaskan dengan amal yang dimotivasi. Dunia yang dimotivasi. Paham tidak? Paham ya? Pendapat mayoritas ditinjau mana yang dominan. Kalau ternyata niat dunia dominan tidak dapat pahala. Kalau ternyata yang dominan niat akhirat maka berpahala karena yang jadi patokan adalah yang dominan. Paham? Baik. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala punya, saya lebih condong pada pendapat ini ya. Saya condong pada pendapat ini. Bahwasanya tidak ditinjau mana yang dominan atau tidak. Pokoknya selama dia niat akhiratnya masih ada, dia tetap dapat, tentunya pahalanya berkurang. Tidak seperti orang yang murni untuk niat akhirat. Ibnu Taimiyah punya perincian bagus ya. Ibnu Taimiyah, perincian Ibnu Taimiyah. Ya. Untuk yang ini ya. Untuk yang ini. Kata beliau rahimahullahu taala, dibedakan. Jika dia beramal soleh untuk dunia, mendapat dunia, dengan jika dia mencari dunia untuk beramal soleh. Ini beliau sampaikan tatkala beliau membahas, nanti bisa lihat Majmu' Fatawa ya. Majmu' Fatawa jilid 26 halaman 19 sampai 20. Taib. Beliau membahas kapan tentang orang yang haji badal. Dia sudah haji, kemudian dia ada orang tolong
saya haji badal. Nah, orang yang menghajikan badal orang ada dua model. Ada yang dia memang haji badal supaya dapat duit banyak, maka dia pilih-pilih. Ente berapa haji badal? $1.000. Sedikit. Ente 2.000. Ente 5.000. Ah, ini aja $5.000 ya. Memang dia niatnya untuk cari apa? Duit. Maka itu masuk pada golongan yang pertama. Ya, misalnya contoh orang haji badal untuk cari duit. Contoh haji badal untuk cari duit. Maka ini tentunya kurang bagus bagi seorang muslim ya. Jangan dijadikan amal solehnya untuk mencari dunia. Yang kedua, dia haji badal supaya bisa haji. Dia tidak bisa haji, maka dia ingin haji. Maka ada yang mau dibadalkan enggak? Kenapa? Karena dia ingin lihat Ka'bah, dia ingin tawaf. Ya, maka dia menerima haji badal supaya dia bisa apa? Haji. Faham? Ini contohnya orang yang mencari haji badal supaya bisa apa? Bisa ke tanah suci. Dia rindu mau ke tanah suci tapi enggak punya duit. Maka dia cari, ada yang mau haji badal enggak? Oh, kenapa? Ya saya pengen ke tanah suci. Oh, ada, sudah. Dia tidak terlalu peduli dengan berapa jumlahnya, yang penting dia bisa apa? Hajian. Maka ini tentunya terpuji. Ini terpuji. Seperti seorang yang menjadi imam, terus dia tidak digaji. Dia bilang, waduh, saya tidak digaji, gimana saya jadi imam? Saya punya anak, saya punya istri, ya. Terus gimana kasih makan mereka kalau jadi imam fokus? Ya, dia minta dihaji, dia minta gaji. Dia saya pingin tapi ada gajinya. Supaya apa? Supaya dia bisa fokus jadi imam. Allah Maha tahu dia niatnya ngambil gaji itu untuk apa? Apa untuk perkaya atau niatnya supaya dia bisa jadi imam dan mengajar dengan baik. Maka kalau gitu tidak apa-apa, terpuji. Karena dia mengambil dunia tersebut untuk bisa beramal apa? Soleh. Paham? Paham tidak? Seperti itu ya. Bukan untuk memperbanyak hartanya. Jadi kalau misalnya dia bilang sudah cukup, kira-kira gaji cukup, dia terima. Kenapa? Yang penting dia bisa konsen untuk apa? Konsen untuk menjadi imam. Sama seperti orang yang mengajar. Kalau dia mengajar, kemudian bukan untuk berkaya dirinya, ya. Dia tahu dia butuh mengajar dan dia butuh biaya karena dia harus konsen untuk bisa berdakwah. Kalau dia harus suruh dagang, maka dia tidak bisa belajar bagaimana dia bisa menyampaikan agama kepada masyarakat, bagaimana dia bisa membantah syubhat-syubhat. Kalau dia disuruh bekerja, pikirannya pasti terfokus dengan pekerjaan, maka akhirnya dakwah bisa terbengkalai. Misalnya, ada orang bisa bergabung dengan duanya, dia bisa bekerja dan bisa berdakwah, tapi jarang yang bisa demikian. Kalau mau jadi spesifik dalam apa? Dalam dakwah. Oleh karenanya di Saudi, dosen-dosen yang profesor-profesor agama semua digaji oleh pemerintah. Jadi mereka santai aja. Mereka tidak perlu ke masjid-masjid, kemudian misalnya mau dikasih pemberian, kasih dia, mereka tidak perlu. Karena mereka sudah dipenuhi kebutuhan mereka oleh apa? Pemerintah. Sehingga mereka bisa konsen, mereka bisa nulis buku, dan mereka bisa produktivitas. Ya, seperti itu. Nah, di tanah air kita berbeda. Tidak semua dai misalnya dapat gaji. Maka dia boleh misalnya menerima hadiah, atau bahkan dia boleh bikin akad misalnya, saya mau di sini tapi misalnya sekian-sekian, ya, tapi yang masuk akal, bukan untuk memperkaya diri, ya, tetapi untuk supaya dia bisa menjalankan kehidupannya dan dia bisa konsentrasi untuk belajar misalnya. Maka sebagian ulama mengatakan boleh, jika niatnya tadi dia mengambil dunia supaya bisa berdakwah, bukan dia berdakwah untuk mendapatkan meraup apa? Dunia. Bisa dibedakan? Bisa, yang tahu hanya Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia mencari dunia untuk bisa menjalankan amal ibadah, maka itu tidak mengapa. Taib. Kalau sudah dihapus. Contoh juga seperti seorang dia beramal soleh misalnya, dia berdakwah, kemudian misalnya itu dia menulis buku, kemudian dia jual buku tersebut, semuanya berkata dia jadi pembimbing umroh, jadi pembimbing haji, itu semua amal ibadah. Pembimbing umroh itu amal ibadah atau bukan? Pembimbing haji amal ibadah atau bukan? Tidak ada bedanya antara bimbing umroh, bimbing haji, nulis buku agama, ngisi di masjid, itu semua sama. Seharusnya tidak boleh ngambil apa-apa. Kalau memang benar-benar sebagaimana para rasul dahulu. Para rasul semua berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku berdakwah ini tidak ingin harta dari kalian. Semuanya ngomong demikian. Maka kalau mau kita katakan dai yang benar-benar
seharusnya begitu, tapi kenyataan berbeda di zaman sekarang ya. Maka kemudian orang-orang misalnya membisniskan umroh, bisnis haji, jadi pembimbing dan sekian-sekian ya. Kita bilang yang penting dia niatnya karena Allah Subhanahu wa taala pertama, dan dia bukan untuk memperkaya dirinya, tapi dia harus lanjutkan niatnya. Misalnya kalau dia dapat harta, mungkin dia berkasih kepada orang tuanya, bisa dia bagikan kepada fakir miskin, dia bisa berinfak, dia bisa gunakan untuk beli bukunya, dia perlu sabar supaya dia bisa belajar. Selama niatnya masih berlanjut demikian, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sudah? Tunggu. Oke. Maka tercela jika ada seorang dai, kemudian kita tahu kondisi ekonominya oke, kemudian dia tatkala mau mengisi pengajian, kemudian dia kasih syarat harus sekian puluh juta dan sekian. Ini tentunya tidak benar ya. Sampai ada seorang lapor ke saya, ya ada dai yang mengisi pengajian, dai seleb ya. Kemudian dia tanya, berapa budget untuk saya datang? Kata cuma 5 juta. Kata dai tersebut 5 menit ya, 5 juta. Nah apa yang penting datang. Dan ini yang cerita langsung panitianya kepada saya. Akhirnya dai seleb tersebut datang dan benar-benar dia ngisi 5 menit. Kalau nggak salah ditambah bonus 2 menit kalau nggak salah. Sudah bonus, harusnya 5 menit jadi 7 menit misalnya. Dan ini nggak benar seperti ini. Ini memalukan dakwah. Dakwah bukan, tidak butuh sama orang seperti ini. Ya. Seperti itu ya. Atau misalnya ada dai kemudian dia ngisi pengajian, kemudian dia sebar kotak celengan, nanti semua dia ambil buat dia dirinya. Enggak benar. Dia merasa itu hak dia. Saya pernah ketemu dengan orang seperti ini juga. Ya. Dia ngisi pengajian, dia sebar kotak celengan, semuanya diambil ke kantong dia. Saya bilang harusnya kau tulis di cek ini buat saya. Kira-kira ada yang ngisi enggak? Orang menyangka dia taruh duit, dia menyangka untuk dakwah, untuk Islam, bukan untuk ente. Kalau ente ambil, kemudian ente buat di dunia ente, ini nggak boleh, tidak amanah ya. Jadi maksudnya asalnya seorang kalau bisa dia berdakwah tidak mengelak apa, itu yang terbaik tentunya. Ya. Kalau dia pun mengambil maka sesuai dengan kebutuhan yang dia perlukan. Kalau berlebihan maka dia salurkan kepada jalan yang baik, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena asalnya para anbiya dahulu mereka setiap berdakwah mereka tidak menerima pemberian atau tidak minta pemberian dari kaumnya ya. Tetapi jika seorang sudah berdakwah dengan ikhlas, kemudian dia diberi pemberian tanpa dia minta sebelumnya, maka tidak mengapa dia terima. Dalilnya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dia membantu 2 wanita dalam surat Al-Qasas, mengambilkan air buat wanita tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Musa kelaparan, wanita tersebut datang mengatakan, "Inna abi yad'uka ya, liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, ya, ayahku mengundangmu ya ke rumah untuk memberi upah atas bantuanmu kepada kami. Padahal waktu Nabi Musa membantu mereka berdua tidak ada MOU, upahnya sekian-sekian enggak ada. Maka waktu ditawarkan mau dikasih upah, Nabi Musa juga tidak mengatakan, "Oh, saya ikhlas, enggak usah apa enggak." Nabi Musa terima aja. Dan ini tidak mengapa. Karena dia menerima hadiah dari pemberian dan dia tidak berharap pemberian tersebut tahu-tahu dikasih, enggak ada masalah, terima. Ya, contohnya lagi seperti para ulama menjelaskan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang ibunya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa alaihissalam ya diambil oleh Fir'aun, kemudian mereka mencari siapa yang bisa menyusui Nabi Musa, maka ternyata yang menyusui siapa? Ibunya sendiri, dan dikasih upah. Amal soleh menyusui anak, dia dikasih upah, dan dia terima upah tersebut, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah tadi mencari harta dengan agama, itu masalah. Mencari harta dengan apa? Agama, itu masalah. Kita boleh melakukannya kalau darurat. Baik, kita lanjutkan. Wa qoulihi ta'ala, Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala membawakan dalil, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun." Barang siapa
yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Kami akan penuhi, sempurnakan keinginan dia tersebut yang atas amalan yang dia lakukan di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi sama sekali. Tapi bagaimana di akhirat? Di dunia dikasih, kata Allah. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka, tidak ada pahalanya sama sekali karena mereka niatnya dunia dan perhiasannya. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugur apa yang mereka lakukan selama di dunia, amalan mereka gugur. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batalah apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Ini ayat sebenarnya untuk orang kafir, tetapi para ulama mengatakan maknanya umum, ya, barang siapa yang mencari dunia dengan amal solehnya, murni dia mencari dunia, maka dia telah berakhlak dengan akhlaknya orang kafir. Ya. Akhlaknya orang kafir. Dia akan dapatkan dunia tersebut, tetapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Dalam ayat ini Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh untuk mencari dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan balasannya di dunia. Tapi ayat ini kemudian dikhususkan, kata Ibnu Abbas, dikhususkan dengan surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Kata Allah, barang siapa yang menghendaki yang disegerakan itu ganjaran duniawi, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan ganjaran duniawi tersebut liman nurid, kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi tidak semua orang cari dunia dapat dunia. Tidak semua orang beramal soleh untuk dapat dunia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah terkadang kasih, terkadang Allah tidak kasih. Tapi kalau orang berniat cari akhirat, pasti dikasih akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang berniat dunia kemudian dikasih oleh Allah banyak, ya, banyak. Mungkin kita dapati orang-orang yang menjual agama, ya, dengan berbagai macam cara. Mungkin dia jadi dai atau dia menjadi apalah menulis buku macam-macam, ini semua, dan dia benar-benar cari dunia dan Allah kasih, tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Atau contoh seperti dia mencari riya, mencari kedudukan, Allah kasih. Seperti kisah 3 orang yang disidang oleh Allah karena riya, maka Allah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan kelebihan yang aku berikan kepada engkau? Dia mengatakan, qataltu fika hatta tusyhid, aku berjihad di jalan engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata malaikat, kadzabta, kau dusta. Kemudian kata Allah, walakin qatalta liyuqal annaka jari' faqad qil. Tapi kau berperang dahulu supaya kau dikatakan pemberani, dan telah dikatakan. Niatmu untuk terkenal jadi pemberani, jadi pahlawan, dikabulkan oleh Allah. Dapat di dunia. Jadi orang kalau dia beramal, misalnya dia beramal soleh untuk cari dunia, misalnya dia pencitraan misalnya supaya naik jabatan misalnya, Allah kasih kadang-kadang, Allah kasih. Ada yang Allah kasih, ada yang Allah enggak kasih. Ya. Tapi terkadang Allah kasih. Misalnya dia umroh atau dia haji, kemudian dia syuting sana sini supaya dia jadi Pak Lurah misalnya, ya. Dan berhasil jadi Pak Lurah. Itu saja calonnya naik haji kemarin ya, misalnya. Atau dia sedekah orang-orang dan di syuting semua, timnya datang supaya tersebar dan dia orang yang baik dan dia pingin naik pangkat dan Allah kasih. Ada yang tidak, sudah penceritaan sana sini, kemudian tidak berhasil, akhirnya bunuh diri, misalnya. Jadi Allah kasih dunia bagi yang orang yang menghendaki dunia. Ada yang dikasih, ada yang tidak, Allah kasih. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang sahih. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar, penyembah dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka penyembah dirham. Ta'isa abdul khamisah, celaka penyembah khamisah, yaitu kain yang bagus, yang bercorak, ada warna hitam bergaris-garis. Ya, in u'tiya radiya, kalau dapat dunia tersebut dia senang. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau tidak dapat maka dia pun marah. Ta'isa wa antakasa, sungguh celaka dan dia terbalik, ya. Wa idza syika falan taqasha, kalau ternyata dia terkena duri, maka durinya tidak bisa lepas dari badan yang terkena duri tersebut. Ya. Di sini kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, tuba li abdin akhidhin bi anani farasihi. Sungguh beruntung kepada seorang hamba yang dia memegang tali kudanya fi sabilillah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad. Ash'atha ra'suhu, yang rambutnya semerawut, mugabbaratin qadamah, kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasa, kalau dia ditugaskan jadi pasukan di bagian penjagaan, maka kana fil hirasa, maka dia jadi penjaga
dengan baik. Wa in kana fis saqah, kalau dia menjadi pasukan bagian belakang, bukan pakaian paling depan, bukan panglima, kana fis saqah, maka dia tetap berjuang dengan baik meskipun di pasukan belakang. In ista'dzana lam yu'dzan lahu, kalau dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyafa', kalau dia kasih rekomendasi memberi syafaat, syafaatnya tidak diterima. Ini hadis ya. Rasulullah menyebutkan tentang dua orang. Yang satu adalah Abdud Dinar, Abdud Dirham, yang satu adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang satu syirik kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan kemarahannya, kebenciannya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menamakan celaka hamba dinar. Dinar itu apa? Dinar itu kalau kita konversi sekarang, 1 dinar 4/4 gram emas. Adapun dirham, ya, pernah ada suatu zaman 10 dirham sama dengan 1 dinar. Pernah ada suatu zaman 12 dirham sama dengan 1 dinar. Tentunya dinar jauh lebih di bawah daripada dinar. Ya, 1 dirham, 1 dirham 1/10 dinar atau 1/12 dinar. Ya. Jadi maksudnya Nabi mengatakan ada orang yang dia mengejar harta yang banyak seperti dinar, ada orang mengejar harta yang kecil seperti dirham, tetapi dia begitu terikat hatinya dengan harta, baik harta banyak maupun kecil, harta sedikit hatinya terikat. Dan itu yang dia cari. Bahkan ada seorang hamba dinar, dia menjadi hamba dinarnya, dia merasa dinar yang dia miliki itu bisa dia atur, ternyata dia yang diatur oleh dinar tersebut. Dan banyak orang seperti ini, ya. Dia menyangka kalau dia punya uang dia bisa macam-macam, ternyata dia diatur untuk meraih uang tersebut, dia harus jadi budaknya dinar, dia harus menyembah dinar. Ya, ada yang uang, ada yang hebat, ada yang masalah kecil di dirham. Makanya yang jadi patokan bukan banyaknya harta, sedikitnya harta, tetapi keterkaitan hati dengan harta tersebut. Ya. Makanya Rasulullah sebutkan 2 contoh. Dinar, dirham. Ini harta yang mewah, ini harta yang sepele. Tetapi yang jadi patokan keterkaitan hati dengan harta tersebut banyak atau sedikit. Kemudian Ta'isa Abdul Khamisah. Dalam riwayat Ta'isa Abdul Khamilah, itu orang yang jadi budak bajunya sendiri, bajunya yang indah. Dia cari-cari baju yang indah, kemudian dia pakai, dia berjuang. Ya. Kata Nabi, in u'tiya radhiya, kalau dikasih dia dapat itu semua, dia senang. Wa ilam yu'ta, kalau tidak dapat, maka dia pun marah. Ya. Berusaha, maka kemarahan dia, kesenangan dia bergantung kepada harta, bergantung kepada dunia. Maka dari sisi ini dia telah melakukan syirik kecil. Kenapa? Karena kemarahannya dan kesenangannya kembali kepada perkara dunia. Makanya kata Nabi SAW, Ta'isa wan takasa, celaka dia dan terbalik, terjungkil dia. Idza syika, kalau terkena duri, fala intaqash, maka tidak bisa dicabut durinya tersebut. Artinya kalau dia sudah menderita hatinya, gelisah, maka tidak hilang-hilang gelisah tersebut. Ya, kasihan. Misalnya dia memperjuangkan suatu dalam politik atau dalam perdagangan, tapi hatinya benar-benar terhadap perdagangan tersebut, hatinya benar-benar terhadap jabatan tersebut misalnya. Terus dia tidak dapat, dia menderita setengah mati. Dendam yang berkepanjangan, penyesalan berkepanjangan, tidak hilang-hilang dari hatinya. Kenapa? Karena hatinya semua terikat dengan dunia tersebut. Beda kalau orang berjuang karena Allah, tidak dapat ya sudah, berarti Allah tidak takdirkan. Dia sedih ada, tetapi tidak berkepanjangan. Karena dia bukan budak dunia, dia budak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sebutkan ini orang yang syirik. Kenapa? Karena kesenangannya, dia marah bukan karena Allah, dia marah karena dunia, dia senang juga karena dunia. Setelah itu Nabi sebutkan contoh yang lain, seorang hamba yang lain, yang semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tuba li abdin. Ada yang mengatakan tuba artinya nama sebuah pohon di surga. Artinya dia masuk surga. Surga bagi seorang hamba yang dia memegang tali kudanya. Fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Modelnya apa? Tidak terlalu perhatian dengan dunia. Rambutnya semerawut, as'atha ra'suhu, rambutnya semerawut. Mugabbaratin qadamah, kakinya penuh dengan debu. In kana fil ihras, ditugas kamu jadi penjaga aja, enggak usah perang. Bagian-bagian tidak penting dia jalankan. In kana fis saqa, kalau di bagian belakang, bukan jenderalnya, bukan panglimanya, bukan jadi pembicaranya. Ya, kamu bagian belakang aja, dia tetap nurut. Karena dia tidak berharap pujian orang, tapi dia berharap karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perhatikan orang ini tidak terkenal, tidak dianggap oleh orang. Kata Nabi, ini sta'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, tidak dapat izin. Misalnya dia bilang, Pak Jenderal, saya minta izin, istri saya sakit, boleh pulang? Oh, enggak boleh. Kamu siapa sih? Enggak usah. Biar istrimu mati enggak apa-apa sini. Misalnya. Karena dia tidak dianggap, minta izin tidak dikasih. Ya. Minta izin tidak dikasih karena tidak dianggap. Apalagi wa in syafa'a, kalau dikasih syafaat tidak dianggap rekomendasi. Ini siapa kasih rekomendasi? Emang siapa? Dia tidak dianggap, dibuang rekomendasinya. Tapi ternyata dia penghuni apa?
surga. Maka jangan terpedaya dengan penampilan. Ya. Bahkan dalam satu hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang sedang duduk, ya, "Jalis, ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana menurut engkau tentang lelaki ini? Kata sahabat ini, "Hada min asyrafin nas, min agniya." Ini orang kaya, orang terpandang, ya. Ya. Kalau dia in khotaba, ya, hariyun in khotaba an yunkah, kalau dia melamar pasti diterima lamarannya, Masya Allah. Wa in syafa'a, kalau dia beri syafaat pasti diterima syafaatnya. Kalau dia ngomong didengar. Nabi diam, fasakata, Nabi diam. Kemudian famara rajulun akhar, kemudian lewat orang lelaki yang kedua. Nabi bertanya lagi, "Ma ra'yuka fi hadza?" Bagaimana menurut Anda tentang laki kedua ini? "Hadza min fuqara'il muslimin." Ini orang miskin. Hariyun in khataba lam yunkah, kalau dia melamar pasti tidak diterima. Sama seperti sebagian antum, ya. Ngelamar ditolak terus. Gimana mau terima? Ngelamar pakai sepeda, ya. Bawa HP jadul, ya. Ya. Kamu apa modalnya? Saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Modal HP jadul. Ditolak. Ini fuqara, kalau lamar ditolak. Kalau beri syafaat tidak diterima. Wa in takallam la yusma, kalau dia ngomong tidak ada yang dengar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Hada, yang kedua ini, khairun min mithli hadza min mil'il ardi mithli hadza. Kata Nabi, ini yang kedua jauh lebih baik daripada orang pertama. Satu dunia orang pertama masih lebih baik orang kedua. Kalau ada suatu orang ini di cloning, jumlahnya satu dunia dia semua, yang pertama masih lebih afdal orang yang kedua. Maka terkadang kita nggak tahu ya siapa yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ente ikhlas. Lihat ini orang ini yang kedua ini ikhlas. Dia semuanya karena Allah. Mau tidak dianggap, mau tidak diperhatikan, dia tidak marah karena dunia. Dia marah karena apa? Allah. Dia ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita berusaha untuk menjadi orang seperti ini. Kebanyakan kita marah karena dunia, ya, senang karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini contoh yang bertolak belakang disebut oleh Nabi SAW, dua orang yang bertolak belakang. Yang satu terjerumus dalam kesyirikan, yang satu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, ya, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Kita dengar azan terlebih dahulu. Wallahu taala alam bisawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Ustaz, mohon arahan dan nasihatnya Ustaz, ketika kita jadi panitia kajian, terkadang kita tidak bisa fokus dikarenakan pada saat kajian ada saja yang diurus, kepentingan jamaah dan lain-lain. Apakah dapat pahala? Bagaimana niatnya? Kalau pahala jelas, karena tentunya adanya pengajian yang terselenggarakan sekarang itu atas kerjasama dari banyak pihak. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling tolong menolong dalam ketakwaan. Ya. Tidak mungkin saya sendiri yang bikin pengajian, ya. Harus ada yang jadi korban untuk ngurus parkir. Kalau nggak ada yang ngurus parkir, kacau nanti, parkir sembarangan, masyarakat misalnya terganggu, ya akhirnya pengajian bisa bubar, ya. Maka dalam hal ini ada yang jadi korban, nanti ganti-gantian di rolling misalnya, ya. Kalau dapat pahala, cuma akhirnya dia mungkin kurang faedah, dia bisa nonton siaran ulang misalnya, kalau memang dia benar-benar niat untuk menuntut ilmu. Saya pernah kasih ide bagi panitia yang ngurus misalnya parkiran, dia boleh mendengar streaming sambil dia ngatur parkir, dia dengar streaming, meskipun terganggu juga, tetapi itu paling tidak bisa mendapat faedah sehingga waktu tidak terbuang-buang. Tapi kalau pahala insya Allah dapat pahala, yang penting dia ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah dia bilang sama orang, saya berkorban loh sampai saya nggak ikut pengajian, itu namanya riya lagi. So, jadi sudah ngurus parkir, riya lagi. Ustaz, anak sedang jual rumah, kalau laku anak ingin pergi ke Baitullah, Masya Allah. Tapi pertanyaan terus, ada punya rumah lain nggak? Rumah itu kebutuhan primer, ya. Kalau memang ternyata jual rumah kemudian haji tapi nggak punya rumah, repot, ya. Rumah itu kebutuhan apa? Primer, ya. Tapi pertanyaan anak, lebih afdal mana? Pergi umroh bareng bapak dan istri bertiga, atau berangkatin haji untuk bapak anak saja dahulu Ustadz, sedangkan uang terbatas? Yang wajib haji bukan bapak antum, yang wajib haji adalah antum yang punya duit, ya. Yang punya duit. Kalau saya bilang, kalau antum punya uang, antum daftar haji, antum lunasi, sudah selesai, antum sudah menjalankan kewajiban, karena antum punya duit, antum daftar, tunggu panggilan. Kalau ternyata belum datang panggilan sampai antum meninggal dunia, antum sudah dapat pahala haji. Kalau setelah antum daftar, antum dapat rezeki bisa umrah, ya umrah, atau menghajikan bapak, terserah, ya. Tapi yang penting antum sendiri yang wajib haji itu siapa? Antum. Jadi antum harus daftar dulu, ya. Umrah belakangan, kalau sudah daftar ada rezeki umrah, kalau nggak ada rezeki ya sudah, nunggu sampai datang haji meskipun 15 tahun kemudian, ya. Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau saya jadi antum, saya akan daftar haji terlebih dahulu. Pak Ustadz, istri anak sedang mengandung 8 bulan. Mohon menjelaskan proses akikah dan pemberian nama. Apa namanya? Dicukur rambutnya yauma sabihi, diberi nama, ya, dan dipotong akikah pada hari ke-7, ya. Jadi misalnya dia lahir setelah subuh, ya, misalnya siang hari, ya, maka itu hari pertama hitungannya, ya. Misalnya Senin, dia lahir Senin jam 8 pagi, itu hari pertama Senin. Kemudian berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari Ahad. Maka dia potong kambingnya. Jadi hari kelahiran dihitung 1. Kata para ulama, kecuali kalau dia lahir di malam hari. Lahir di malam hari, maka hari lahirnya tidak dihitung. Yang dihitung besoknya. Paham? Nah, kemudian pada hari ke-7, dia potong kambingnya. Mau bikin acara hari ke-10 nggak ada masalah. Yang penting potong kambingnya hari ke-berapa? Ke-7. Potong kambingnya hari ke-7. Mau dibagi-bagi, mau bikin acara, terserah.
Yang penting potong rambutnya hari ke-7. Misalnya, Ustadz, hari ke-7 hari Rebu, orang-orang belum kumpul, orang-orang bisa kumpul hari Ahad, saya ingin ngumpulin keluarga. Ya boleh, enggak apa-apa. Nanti potong, masukin kulkas. Nanti hari Ahad baru bikin acara, ya. Tapi hari ke-7 cukur rambutnya kemudian ditimbang dengan perak, kemudian disedekahkan dengan berat rambut tersebut. Intinya bersedekah. Kemudian diberi nama, ya, diberi nama. Jadi ada 7 hari diskusi sama istri siapa? Siapa namanya? Tinggal pilih, ya. Kalau hari lahir pertama langsung kasih nama juga boleh. Nabi waktu anaknya lahir Ibrahim, langsung Nabi kasih nama hari pertama lahir. Ya, dan itu tidak mengapa. Ya. Ustaz, apakah larangan berfoto hanya berlaku untuk perempuan saja ataukah juga berlaku untuk laki-laki? Karena ada teman di kantor Ana selalu menghindar jika dari kegiatan berfoto. Lebih baik seorang tidak banyak foto kecuali ada maslahatnya. Apalagi sebagian ulama memang melarang foto. Masalah foto ada khilaf. Meskipun yang saya pilih pendapat boleh berfoto, ya boleh. Selama foto itu ada faedah, ada maslahat, menambah kasih sayang di antara kaum muslimin misalnya, ya maka tidak mengapa. Jadi kalau nggak ada perlu, maka nggak usah foto. Saya termasuk orang yang paling tidak suka selfie. Dan saya juga termasuk orang yang tidak suka difoto. Tetapi apa boleh buat, ya. Betapa sering saya ditahan di tengah jalan untuk dimintai foto, ya. Mulai dari anak kecil, mulai dari ibu-ibu, ya, mulai dari gadis sampai janda. Saya tinggal kadang ya enggak, kalau enggak ada suaminya saya enggak mau misalnya, ya. Jadi ya musibah bagi saya, tapi apa boleh buat. Kadang kalau kita enggak foto mereka menganggap kita sombong, khawatir menghalangi dakwah dan macam-macamnya. Ya. Dulu saya termasuk paling tidak, tapi saya lihat Syekh Sa'ad As-Sasri, kalau diajak foto selalu dia mau, menyenangkan hati orang. Berbeda dengan guru saya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak enggak mau foto sama sekali. Depan saya ada 2 orang, ya. Yang ikut tidak mau difoto ada contohnya, yang mau difoto juga ada contohnya, ya. Jadi berlaku pada laki-laki dan perempuan. Dan lebih parah perempuan karena difoto kemudian di-share terlihat wajahnya, enggak perlu, ya, enggak perlu. Kalau laki-laki di-share terlihat jenggotnya. Ya. Jadi kalau ada perlu baru silakan foto. Kalau nggak ada perlu, nggak ada manfaat, nggak usah kebanyakan selfie, ya. Nggak usah kebanyakan apa? Selfie. Selfie Anda nggak dibawa mati ke kuburan. Ustadz mau tanya, kitab apa yang dipakai Ustadz? Kitabnya Fathul Majid, Syarah Tauhid. Kemudian ada ta'liq Syekh Shalih Al-Syekh. Baik, demikian saja kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.